Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahimil karim alladzi akrama syahrul muharram wa addahu min arba'ati asyhuril hurum. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala rasulil karim wa ala alihi wa ashabihi wa jami'il mu'minin al-kiram. Amma ba'd. Sahabat pendidikan yang dimuliakan oleh Allah, kita sekarang sudah berada di bulan Dzulhijjah. Sebentar lagi kita akan masuk ke bulan Muharram. Artinya kita akan memasuki tahun baru Hijriyah 1445 Hijriyah. Biasanya mayoritas umat Islam untuk mengingatkan umat Islam di Indonesia, kalau kita sudah memasuki tahun baru Hijriah itu dengan berbagai macam aktivitas yang bernuansa Islami. Di beberapa masjid biasanya mengadakan kegiatan pengajian, mengundang ustadz untuk ceramah. Malamnya biasanya dipakai untuk memperbanyak zikir dan doa sebagai muhasabah, evaluasi, dan tentunya banyak-banyak berdoa agar Allah memberikan yang terbaik untuk diri kita sendiri dan juga masyarakat. Di sekolah-sekolah, di TPA, TPQ itu biasanya mengadakan lomba-lomba, adzan, ada yang tartil Quran, dan lain sebagainya. Semuanya tentunya bernilai positif, karena semuanya dalam rangka fastabiqul khairat, itu berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan. Yang menarik adalah ketika kita masuk ke hijrah, tentu kita berharap bisa berubah menjadi lebih baik, baik dalam ibadahnya, dalam akidahnya, dalam akhlaknya, dan lain sebagainya. Momen tahun baru Hijriah itu biasanya pasti kita juga akan mengulik tentang Muharram. Kalau bulan Muharram sendiri itu artinya bulan yang diharamkan di dalamnya peperangan dan pertumpahan darah, itu aslinya. Yang lebih menarik lagi, ternyata bulan Muharram itu termasuk salah satu dari 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian Rajab. Inilah bulan-bulan yang dimuliakan. Pertanyaan selanjutnya, kenapa kok dimuliakan? Ada apa di bulan Muharram? Itu ternyata kalau kita kulik sejarah itu luar biasa. Ternyata bulan Muharram itu sudah dimuliakan sejak dahulu. Bahkan sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Ternyata Allah menciptakan manusia pertama, Nabi Adam alaihissalam itu di bulan Muharram. Kemudian Allah memasukkan ke dalam surga di bulan Muharram. Bahkan ketika Nabi Adam dan Hawa itu melakukan kesalahan kemudian bertobat, itu diabadikan di surat Al-A'raf, ayat 26, qala rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu di bulan Muharram kemudian Allah menerima taubatnya Nabi Adam alaihissalam dan ibunda kita Siti Hawa. Kemudian kita ke Nabi selanjutnya, Nabi Idris alaihissalam. Ternyata dalam beberapa sejarah juga diungkapkan bahwasanya Allah mengangkat derajat Nabi Idris alaihissalam ke derajat yang lebih tinggi itu juga di bulan Muharram. Ini
pengangkatan Allah terhadap derajat Nabi Idris alaihissalam itu diabadikan juga di dalam Al-Quran surat Maryam ayat 56 sampai 57. Ya. Wadkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya. Ya. Ceritakanlah wahai Nabi Muhammad, ya, kisah Nabi Idris dalam Al-Quran. Sesungguhnya beliau Nabi Idris alaihissalam itu siddiqan, mencintai kebenaran, wa nabiyyan, dan juga seorang nabi. Ya. Kemudian di ayat selanjutnya adalah dan kami tinggikan, ya, derajatnya. Itu dalam beberapa kitab tafsir itu terjadi juga di bulan Muharram. Nabi Nuh alaihissalam dan kaumnya diselamatkan oleh Allah dari bencana banjir besar itu juga di bulan Muharram. Ya. Nabiullah Ibrahim alaihissalam diselamatkan oleh Allah, ya, dari panasnya api, ya, yang dikobarkan Raja Namrud dan sekutunya itu juga di bulan Muharram dengan firman-Nya, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu bardan, yang aslinya itu panas itu menjadi dingin, wasalaman ala Ibrahim, dan juga, ya, keselamatan atas Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Selanjutnya kita rujuk lagi itu setelah Nabi Ibrahim, ya, ada Nabi Yakub, ya, karena mengalami kebutaan kemudian disembuhkan oleh Allah dari kebutaan itu juga di bulan Muharram ketika diusapkan kain Nabi Yusuf, ya, kemudian Allah menyembuhkannya. Termasuk Nabi Yusuf alaihissalam, ya, dikeluarkan, dibebaskan dari penjara itu juga di bulan Muharram. Kemudian Nabi Ayub disembuhkan oleh Allah dari segala macam penyakitnya itu juga di bulan Muharram. Dan termasuk Nabiullah Musa alaihissalam, ya, diselamatkan dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya, ya, kemudian berhasil menyeberangi Laut Merah, kemudian Fir'aunnya ditenggelamkan di Laut Merah itu juga di bulan Muharram, ya. Nabiullah Isa alaihissalam, ya, diselamatkan oleh Allah dari usaha pembunuhan kemudian diangkat ke langit itu juga di bulan Muharram. Sementara Nabiullah Muhammad SAW, ya, pertama kali hijrah, ya, tentu sebelumnya diawali oleh para sahabat yang lain, ya, awalnya itu di bulan Muharram. Kenapa kok di bulan Muharram? Kalau kita lacak itu memang itu terjadi setelah Baiat Aqobah kedua, dan itu peristiwa itu di bulan Dzulhijjah, ya, baru kemudian sudah sedikit demi sedikit sudah ada yang hijrah ke Yasrib waktu itu sebelum menjadi sebuah nama Madinah, ya. Termasuk di bulan Muharram juga Allah memenangkan Rasulullah SAW dan para sahabat, ya, ketika perang Khaybar, ya, melawan kaum Yahudi. Inilah peristiwa yang menarik, ya, yang besar, bagaimana Allah menyelamatkan umat manusia, ya, Allah menyembuhkan penyakit beberapa nabi dan lain sebagainya itu di bulan Muharram. Nah, apa yang bisa kita lakukan di bulan Muharram ini? Satu, sekali lagi, mari kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, memperbanyak amal ibadah. Di antaranya adalah zikir, doa, sholat, termasuk adalah puasa. Karena di bulan Muharram itu ada salah satu puasa sunnah namanya puasa Asyura, ya. Asyura itu adalah 10 Muharram dan ini adalah sunnah, ya. Ada hadis sahih riwayat Imam Bukhari, ya, diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau menceritakan bahwasannya 10 Muharram ini dahulu itu dilakukan puasa di 10 Muharram itu dilakukan oleh orang-orang Arab jahiliyah sebelum
diwajibkannya puasa Ramadan. Begitu Allah mewajibkan puasa Ramadan, Rasulullah SAW bersabda, ya, man syaa falyasub, ya, barang siapa yang ingin berpuasa 10 Muharram maka berpuasalah. Wa man lam yasya falyuftir, barang siapa yang tidak ingin berpuasa maka berbukalah. Artinya puasa 10 Asyura itu sunnah. Nah, di riwayat yang lain, di riwayat Imam Muslim, itu menarik juga. Ternyata bukan hanya 10 Asyura, ada Tasu'a. 9 Muharram itu juga disunahkan meskipun Rasulullah belum sempat melakukannya. Jadi dikisahkan bahwasanya Rasulullah SAW ketika datang 10 Muharram beliau berpuasa, kemudian beliau memerintahkan para sahabat juga berpuasa. Nah, para sahabat kemudian bertanya, wahai Rasulullah, 10 Muharram itu hari diagungkan oleh kaum Yahudi dan Nasrani. Ya. Maka Rasulullah SAW kemudian berkata, kalau begitu tahun depan kita akan puasa hari ke-9 dari Muharram itu, tentu dibarengi dengan yang 10. Akan tetapi ternyata begitu tahun depan, ya, sebelum bulan Muharram datang, ternyata Rasulullah SAW sudah dipanggil oleh oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga puasa Tasu'a ini menjadi puasa sunnah hamiyah, ya, puasa yang disunahkan, yang menjadi keinginan, ya, yang tinggi Rasulullah ingin melakukannya di tahun depannya sebelum beliau dipanggil lebih dahulu. Itulah beberapa yang bisa saya sampaikan. Semoga kita bisa memperbanyak ibadah di bulan Muharram. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.